Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada siang hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak. Mungkin tubuh kita masih bekerja, pikiran kita dipenuhi banyak hal, dan hati kita sedang memikul beban yang tidak diketahui siapapun, namun hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah habis. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Di tengah kesibukan, kekhawatiran, dan pergumulan yang kami alami, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Tenangkan pikiran kami, lembutkan hati kami, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami kembali menemukan pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu, dan mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup berjalan terlalu cepat? Pekerjaan tidak ada habisnya, masalah datang silih berganti, doa yang dipanjatkan terasa belum juga dijawab, bahkan terkadang kita tersenyum di hadapan orang lain, tetapi saat sendirian, hati terasa lelah. Di saat seperti itulah Tuhan berkata kepada kita, berhentilah sejenak. Bukan karena Tuhan ingin kita menyerah, bukan karena Tuhan ingin kita berhenti berjuang, tetapi karena Dia ingin kita kembali memandang kepadanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah. Betapa sering kita sibuk mencari jalan keluar, tetapi lupa mencari hadirat Tuhan. Kita berusaha mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, padahal Tuhan sudah lebih dahulu memegang hidup kita. Hari ini, jika hati Anda sedang gelisah, dengarkanlah kebenaran ini. Tuhan belum pernah melepaskan tangannya dari hidup Anda. Mungkin Anda belum melihat jawabannya, mungkin keadaan belum berubah, namun bukan berarti Tuhan telah meninggalkan Anda. Seringkali saat kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan, justru saat itulah Dia sedang bekerja paling dalam di balik layar kehidupan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama ayahnya menyeberangi jalan yang ramai. Anak itu mungkin merasa takut karena melihat kendaraan berlalu lalang. Namun ia tetap dapat berjalan dengan tenang karena tangannya sedang digenggam erat oleh ayahnya. Begitulah Tuhan memperlakukan kita. Kita mungkin tidak mengerti mengapa jalan hidup terasa berat. Kita mungkin bertanya mengapa doa belum dijawab, namun Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap menggenggam kita dengan kasih yang tidak pernah berubah. Jika hari ini Anda merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan lebih dekat daripada yang Anda sadari. Dia melihat air mata yang tidak pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Dia mendengar doa yang hanya terucap dalam hati. Dia mengetahui setiap kekhawatiran yang membuat Anda sulit beristirahat. Dan Dia berkata kepada Anda hari ini, jangan takut, Aku menyertaimu. Karena itu, berhentilah sejenak, tarik napas dengan tenang. Serahkan kembali semua beban yang selama ini Anda pikul sendiri kepada Tuhan. Biarlah hati Anda kembali diingatkan bahwa hidup ini tidak berada di tangan keadaan, bukan pula di tangan manusia, melainkan di dalam tangan Tuhan yang setia. Saat kita belajar percaya kepadanya, damai sejahtera Tuhan mulai memenuhi hati kita. Bahkan sebelum keadaan berubah, mari kita teruskan renungan ini dengan hati yang terbuka. Percayalah, Tuhan masih memegang hidup Anda, dan Dia tidak akan pernah melepaskannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau seakan diam? Mungkin doa sudah dinaikkan berkali-kali, air mata sudah mengalir begitu banyak, kita sudah berusaha tetap setia, tetapi keadaan belum juga berubah. Pada saat-saat seperti itu, kita mudah berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita, namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda.
Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa semua hal itu baik. Ada masa-masa yang menyakitkan, ada kehilangan, ada kegagalan, ada doa yang belum terjawab. Tetapi Tuhan sanggup memakai semuanya untuk menghasilkan kebaikan menurut rencananya. Inilah yang seringkali tidak dapat kita lihat ketika sedang berada di tengah badai. Bayangkan seorang penenun sedang membuat sebuah kain yang indah. Jika kita melihat dari bagian belakang kain itu, yang tampak hanyalah benang-benang kusut yang saling bersilangan, tidak ada pola yang jelas. Namun ketika kain itu dibalik, terlihat sebuah karya yang begitu indah. Seringkali hidup kita seperti melihat bagian belakang kain itu. Kita hanya melihat kekacauan, kita hanya melihat air mata, kita hanya melihat jalan yang berliku. Tetapi Tuhan melihat keseluruhan gambar yang sedang Dia kerjakan. Tidak ada satu air mata pun yang sia-sia di hadapannya, tidak ada satu doa pun yang luput dari perhatiannya, tidak ada satu pergumulan pun yang tidak diketahuinya. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dengan masalah ekonomi, mungkin keluarga Anda sedang mengalami konflik, mungkin kesehatan Anda sedang menurun, atau mungkin hati Anda lelah karena terus berharap, tetapi belum melihat jawaban. Dengarkanlah janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Bahkan ketika Anda merasa hanya mampu melangkah sedikit demi sedikit, Tuhan tetap berjalan bersama Anda. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, sebaliknya, Dia terlebih dahulu mengubah hati kita. Dia mengajar kita untuk percaya sebelum melihat, Dia mengajar kita untuk berharap sebelum menerima. Dia mengajar kita untuk tetap bersyukur, bahkan ketika jawaban doa belum datang, dan justru di sanalah iman kita bertumbuh. Saudaraku, mungkin Anda sedang mendengarkan renungan ini dengan hati yang berat. Jika demikian, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal yang sederhana. Berhentilah sejenak, pejamkan mata, jika memungkinkan, tarik napas perlahan, lalu katakan di dalam hati, Tuhan, aku belum mengerti jalan-Mu, tetapi aku memilih untuk tetap percaya kepadamu. Kalimat sederhana itu adalah sebuah pernyataan iman. Iman bukan berarti kita memahami semua jawaban. Iman berarti kita tetap memegang tangan Tuhan, meskipun jalan di depan masih berkabut. Dan kabar baiknya adalah, ketika tangan kita terasa lemah, tangan Tuhan tidak pernah menjadi lemah, Dia tetap menggenggam hidup kita dengan kasih yang tidak berubah. Mungkin dunia berkata bahwa Anda sendirian, tetapi Tuhan berkata, Aku menyertai engkau. Mungkin keadaan berkata bahwa semuanya sudah terlambat, tetapi Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin hati Anda berkata bahwa Anda sudah tidak kuat lagi, namun Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, jangan kehilangan pengharapan. Hari ini mungkin belum menjadi hari jawaban, tetapi bisa saja hari ini adalah hari ketika Tuhan sedang menguatkan hati Anda, agar Anda siap menerima apa yang telah Dia sediakan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab Dia yang memegang hidup Anda tidak pernah tertidur, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan hari ini. Sudah berapa lama Anda memikul beban itu sendirian? Mungkin selama ini Anda berkata, aku harus kuat. Lalu hari demi hari berlalu, senyum tetap terlihat di wajah, tetapi hati semakin lelah, malam menjadi panjang karena pikiran tidak berhenti bekerja, kekhawatiran memenuhi hati, dan tanpa disadari, sukacita yang dahulu pernah ada mulai memudar. Namun hari ini, Tuhan mengundang kita dengan kasih yang begitu lembut. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikanlah, Tuhan tidak berkata, datanglah setelah masalahmu selesai, Dia juga tidak berkata, datanglah ketika imanmu sudah sempurna. Dia hanya berkata, marilah kepadaku, artinya,
Datanglah apa adanya, datanglah dengan air mata, datanglah dengan hati yang kecewa, datanglah dengan pertanyaan yang belum terjawab, datanglah dengan iman yang mungkin sedang terasa kecil, sebab Tuhan tidak pernah menolak hati yang datang dengan tulus kepadanya. Saudaraku, seringkali kita ingin mengendalikan segala sesuatu, kita memikirkan masa depan berulang-ulang, kita mencoba mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri hingga akhirnya kelelahan. Padahal ada hal yang tidak pernah diminta Tuhan dari kita. Tuhan tidak meminta kita memikul seluruh dunia di pundak kita, yang Dia minta hanyalah agar kita percaya kepadanya. Bayangkan seorang anak kecil yang kelelahan berjalan, ketika langkahnya mulai goyah, sang ayah menggendongnya. Anak itu tidak lagi memikirkan seberapa jauh perjalanan yang harus ditempuh, ia hanya merasa aman karena berada dalam pelukan ayahnya. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak hanya berjalan di depan kita, Dia juga menopang kita ketika kita sudah tidak sanggup melangkah. Mungkin hari ini keadaan di sekitar Anda belum berubah, tagihan masih menunggu, pekerjaan masih menjadi pergumulan, hubungan dalam keluarga mungkin masih belum dipulihkan, atau hasil pemeriksaan kesehatan masih membuat hati gelisah. Namun damai sejahtera Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Damai sejahtera Tuhan lahir dari keyakinan bahwa Dia tetap memegang kendali. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan mengingatkan kita, agar tidak khawatir tentang apapun, melainkan menyampaikan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Lalu firman-Nya memberikan janji yang indah, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bukankah janji ini begitu menguatkan? Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari badai seketika, tetapi Dia selalu memberikan damai yang membuat kita mampu bertahan di tengah badai. Saudaraku, jika saat ini Anda sedang mendengarkan renungan ini, saya percaya itu bukan suatu kebetulan, mungkin Tuhan sedang berkata kepada Anda, "Anakku, berhentilah sejenak, tidak semua beban harus kamu pikul sendiri, serahkanlah kepadaku." Karena itu, mari kita belajar melepaskan kekhawatiran kita satu persatu. Serahkan rasa takut akan hari esok, serahkan luka yang belum sembuh, serahkan kekecewaan yang masih tersimpan, serahkan impian yang terasa semakin jauh, serahkan keluarga yang Anda kasihi ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, tangan yang menciptakan langit dan bumi juga sanggup menopang hidup Anda. Hari ini mungkin Anda belum melihat mukjizat yang besar, namun jika hati Anda mulai dipenuhi damai, itu pun adalah pekerjaan Tuhan. Sebab seringkali mukjizat pertama yang Tuhan kerjakan bukan mengubah keadaan kita, melainkan mengubah hati kita agar kembali penuh pengharapan. Mari tetap percaya, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, sebab Tuhan yang memegang hidup Anda adalah Tuhan yang setia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah gagal, dan Dia tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan-Nya atas hidup Anda. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kiranya ada satu kebenaran yang terus tinggal di dalam hati kita. Apapun yang sedang Anda hadapi, Tuhan masih memegang hidup Anda. Mungkin jalan yang sedang Anda lalui terasa panjang, mungkin doa yang Anda naikkan belum juga dijawab seperti yang Anda harapkan. Mungkin hati Anda masih menyimpan luka yang belum sembuh, namun jangan biarkan keadaan membuat Anda meragukan kasih Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah berubah, Dia adalah Allah yang sama yang membuka jalan di tengah laut bagi bangsa Israel. Dia adalah Allah yang sama yang menguatkan Daud menghadapi Goliat, Dia adalah Allah yang sama yang menyertai Daniel di gua singa, dan Dia adalah Allah yang sama yang hari ini menyertai hidup Anda. Jika Tuhan sanggup memelihara umat-Nya dahulu, Dia juga sanggup memelihara Anda hari ini. Karena itu, ketika renungan ini selesai, jangan kembali memikul beban itu sendirian. Biarlah setiap langkah Anda hari ini dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan berjalan di depan Anda. Saat Anda bekerja, Tuhan menyertai. Saat Anda belajar, Tuhan memberi hikmat. Saat Anda menghadapi persoalan keluarga, Tuhan memberi kasih dan kesabaran. Saat Anda menghadapi ketidakpastian, Tuhan tetap memegang masa depan Anda.
Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan, tidak ada doa yang diabaikan olehnya. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu datang secepat yang kita inginkan, tetapi selalu datang pada waktu yang terbaik menurut kehendak-Nya. Karena itu, jangan menyerah, teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah berjalan bersama Tuhan. Suatu hari nanti, ketika Anda melihat kembali perjalanan hidup ini, Anda akan menyadari bahwa di saat Anda merasa paling lemah, justru saat itulah Tuhan sedang menggendong Anda. Mari kita mengakhiri renungan ini dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena melalui firman-Mu hari ini, kami kembali diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sering dikuasai rasa takut daripada iman. Ampunilah kami jika kami terlalu sibuk memikirkan jalan keluar hingga lupa datang kepadamu. Hari ini kami memilih untuk berhenti sejenak, dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, usaha, atau keuangan, bukalah jalan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, pulihkan kasih, damai, dan pengampunan. Bagi mereka yang merasa putus asa dan kehilangan harapan, biarlah terang kasih-Mu kembali memenuhi hati mereka. Ajarlah kami untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama-Mu, sekalipun kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau memegang hari ini, Engkau memegang hari esok, dan Engkau juga memegang masa depan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati yang mendengarkan renungan ini, sehingga mereka dapat menjalani hari dengan keberanian, sukacita, dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak bersama Tuhan hari ini. Kiranya firman-Nya terus menguatkan setiap langkah Anda. Jika renungan ini menjadi berkat, bagikanlah kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang sedang membutuhkan penghiburan. Siapa tahu, melalui satu video ini, Tuhan sedang menjangkau seseorang yang hampir kehilangan harapan. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar setiap hari Anda dapat kembali merenungkan firman Tuhan, dan memulai setiap langkah dengan hati yang dikuatkan oleh kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda, melindungi setiap langkah Anda, dan memenuhi hidup Anda dengan damai sejahtera-Nya. Shalom, dan sampai bertemu dalam renungan berikutnya.